Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pangkat bulat ya. Jadi dalam matematika itu ada yang namanya pangkat bulat. Pangkat itu eksponen ya. Jadi dalam matematika perpangkatan itu saya lambangkan definisinya dengan A dipangkatkan dengan N. Gitu ya. Jadi A ini disebut dengan bilangan pokok ya atau basis ya. Jadi N itu namanya pangkatnya itu. Jadi A pangkat N itu definisinya adalah A dikalikan A sebanyak N kali gitu ya. Sini adalah A dikali dengan A dikalikan dengan A ya. Dikalikan dengan dan seterusnya. Dan dikalikan dengan A dan seterusnya kali A gitu kan, dikali dengan A. Jadi ini sebanyak N kali A. Nah ya. N-nya berapa? Tergantung N-nya berapa gitu kan. Perkalian yang terdiri dari n buah faktor, bisa juga disebut dengan n buah faktor. N buah faktor. Gitu ya. Jadi kalau A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Jadi A-nya sebanyak 3 kali, gitu kan. Ya, gimana kalau misalkan A-nya 1, Pak? Berarti kan karena A1, berarti A pangkat 1 berarti sama dengan A itu sendiri, gitu kan. Gitu. A pangkat 0 sama dengan 1. Definisinya seperti ini, ya. A pangkat 0 sama dengan 1 definisinya ya. Gimana kalau misalkan tapi dengan syaratnya A tidak sama dengan 0 ya. Dalam hal ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0 gitu. Kalau A sama dengan 0 berarti kan jika A sama dengan 0 maka 0 pangkat 0 dia tidak terdefinisi di sini. 0 pangkat 0 di sini adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Seperti itu. Ya. Jadi bisa saya gambarkan bahwa A pangkat 1 sama dengan A pangkat 0 ini adalah 1 gitu ya. Ini definisinya seperti itu. A pangkat N yang tadi saya bilang berarti ada sebanyak N buah faktor dari A. Kalau A-nya 4 berarti A-nya sebanyak 4 kali. Ya. Ini A pangkat 0 tidak terdefinisi. Maka disebut bilangan berpangkat atau bilangan bulat. Pangkatnya itu adalah bilangan yang memiliki n buah faktor. N itu pangkatnya, A itu disebut bilangan basis atau bilangan pokok itu ya. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ketika A-nya 0, maka 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Nah, seperti itu ya. Kemudian pangkat bulat itu ada yang namanya pangkat bulat negatif dan pangkat bulat positif gitu kan. Yang seperti ini A pangkat N pangkatnya bulat positif. Nah, gimana kalau misalkan pangkat bulat negatif? Pangkat bulat negatif berarti dia memiliki sifat ya. Saya tulis sebelah bawahnya bahwa A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat negatif N gitu ya. Artinya apa? Jadi saling berkebalikan dengan pangkat positif. Nah, ini namanya pangkat bulat negatif ya kan. Pangkat bulat negatif artinya pangkatnya negatif. Pangkat positif dibalik jadi pangkat bulat negatif gitu kan. Oke. Insya Allah paham ya. Oke, mari kita lihat contoh dari soalnya ya. Kita akan lihat. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nyatakan bilangan berikut ke dalam pangkat positif ya. Jadi soalnya pasti pangkatnya negatif. Saya contohkan di sini nomor 1 ya, nomor 1 yang A. Misalkan dia adalah 3 pangkat negatif 4. 3 pangkat min 4 atau negatif 4. Ini dirubah menjadi pangkat bulat positif. Sifatnya dibalik ya, jadi 1 per gitu kan. 1 per gitu kan. 3 pangkat kan di sini positif jadi negatif, negatif jadi positif, dibalik gitu kan. Sini positif jadi negatif,
Kalau di sini negatif jadi positif, kebalikannya. Jadi tetap 1/per itu. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita buat lagi. Kemudian misalkan 3 dikalikan 5 pangkat negatif 2. Itu kan kita berarti dirubah ke dalam pangkat positif sama dengan 3 gitu kan, dikali dari 1/per kan, 1/per ini negatif jadi positif, berarti 5 pangkat positif 2 dibalik ya. Itu artinya bisa ditulis sama dengan 3 kali 1 kan 3 dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, kita bikin lagi contohnya yang lain. Misalkan 4 per B misalkan pangkat min 6 itu kan. Nah, gitu kan berarti sama dengan 4 dikali ini kan sama dengan 1/per ya kan, 1/per B pangkat min 6 kan gitu ya. Atau bisa kita tulis 4, ingat 1/per B pangkat min 6, 1/per A pangkat min N berarti sama dengan A pangkat N, berarti 4 B pangkat 6 dibalik-balik ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, paham ya? Oke. Contoh soal selanjutnya, soal yang D. Kita akan menghitung langsung ya kan. Misalkan A dibagi dengan 1 dikurang dengan 2A pangkat negatif 1. Kita akan hitung. Artinya di sini ada bilangan. Ini ada pangkatnya negatif, yaitu negatif 1 ya. Saya akan membedakan warnanya biar terlihat jelas. Berarti ini dirubah dulu, artinya A dibagi dengan 1 dikurang dengan A pangkat min 1, berarti kan sama dengan 2 per jadinya A pangkat 1. Atau A per 1, A pangkat 1 nggak usah ditulis, A saja gitu ya. Seperti itu, bisa kita tulis sampingnya. Berarti sama dengan yang atas tetap A dibagi dengan yang bawah kita samakan 1 itu A per A ya. A per A dikurang dengan 2 per A. Kita tulis lagi A dibagi samakan penyebutnya yaitu sama dengan A gitu kan. Berarti A min 2 gitu kan, A min 2 per A gitu kan. Atau bisa kita tulis berarti A nya dibalik ya, kalau dibagi kan dibalik ya kan. Berarti sama dengan A kuadrat A kali A ya. A kuadrat dibagi dengan A min 2. Nah, seperti itu ya. Ini contoh perubahan menyatakan bilangan ada negatifnya ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi semuanya positif di sini pangkatnya. Jadi tidak ada pangkat yang bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi soal satu lagi yang E ya. Bagian satu lagi yaitu B pangkat min 2 dikurang dengan A pangkatnya min 2. Nah, ini udah jelas pangkatnya negatif nih. Pangkatnya ya yang dilihat. A pangkat min 1 ditambah dengan B pangkat min 1. Nah, seperti ini. Ya kan? Mari kita lihat pembahasannya sama seperti yang nomor D ya, bagian D. B pangkat min 2 jadinya 1 per gitu kan. B pangkat 2 kan gitu ya. Saya tulis dulu pernya. Dikurang A pangkat min 2 berarti 1 per A pangkat 2 gitu ya. Yang bawah A pangkat min 1 berarti 1 per A pangkat 1 gak bisa ditulis. Ditambah B pangkat min 1 per B pangkat 1 itu. Maka kita akan perolehkan atas sama bawah, kita samakan dulu penyebutnya ya. Yang atas dulu penyebutnya A kuadrat kali B kuadrat kan gitu ya. Kita samakan penyebutnya yaitu A kuadrat dikalikan dengan B kuadrat. A kuadrat kali B kuadrat dibagi dengan B kuadrat kan sisa A kuadrat ya. A kuadrat kali 1 berarti A kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat dibagi dengan A kuadrat, dapatnya B kuadrat kali 1 B kuadrat. Nah, itu per A kuadrat per B kuadrat. Yang bawah samakan juga penyebutnya A kali B atau AB. AB dibagi A sisanya B. B kali 1 B ditambah AB dibagi B A kali 1 A. Nah, gitu ya.
sehingga kita mendapatkan bentuk, saya tulis di bawahnya lagi. Saya tulis di bawahnya. Oh. Ya. Yang atas A kuadrat min B kuadrat ya, A kuadrat min B kuadrat kita bisa disederhanakan jadi A plus B dikalikan dengan A min B dibagi dengan A kuadrat kali B kuadrat, A kuadrat B kuadrat dibagi yang bawah kan, berarti sama dengan dikali tapi dibalik, A kali B dibagi dengan A plus B atau B plus A. Nah seperti itu ya. Maka kita akan melihat selanjutnya A kali B ya, A plus B ada B plus A, ini sama ya bentuknya ya, bisa kita lihat di sini B plus A sama A plus B kita bisa hilangkan, ini kan perkalian semuanya ya, ini sama ini hilang ya, B plus A sama A plus B itu kan, yang ini yang tinggal AB nih, A kali B, A kali B kuadrat berarti tinggal A kali B saja ya, maka kita dapatkan A min B, A dikurang B dibagi dengan ini sisa A sama B saja atau A B gitu ya. Nah, ini adalah pangkat bulatnya sudah menjadi pangkat bulat positif seperti ini ya. Nah, ini adalah cara contoh pengubahan ke dalam bentuk dari pangkat negatif ke dalam pangkat positif gitu ya. Oke, semoga berguna ya. Jadi apa yang saya terangkan, saya akan kembali lagi dengan video selanjutnya ya mengenai pangkat bulat, contoh-contoh soalnya dan contoh penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.